Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk rekan-rekan petani sawit dimanapun rekan-rekan berada, serta Anda para subscriber setia channel ini ya, yang selalu setia mantengin video-video yang saya upload melalui channel Wong Marban ini. Nah, bagi Anda juga salam jumpa untuk rekan-rekan yang baru singgah atau terdampar di channel ini. Mudah-mudahan Anda diarahkan oleh mesin pencari YouTube ke sini karena Anda mencari informasi yang terkait dengan judul yang ada di video ini, dan mudah-mudahan nanti video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya untuk petani sawit pemula. Nah, untuk rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Ini di sela-sela saya juga waktu menunggu buka puasa ini saya nyempatkan buat video pendek yang mudah-mudahan video ini juga bermanfaat, khususnya untuk rekan-rekan saya petani sawit pemula. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya kupas nanti adalah dampak negatif bila kita menanam kelapa sawit terlalu rapat, dan nanti juga akan kita tunjukkan ukuran-ukuran ideal yang bisa jadikan acuan saudara untuk menanam kelapa sawit nantinya di kebun saudara-saudara. Oke, sebelum kita berlanjut menonton video ini, kita tengok dulu ya intro yang mau lewat berikut ini. Rekan-rekan semua, kita tahu ya bahwasanya produktivitas kelapa sawit yang kita budidayakan itu tentunya yang menunjang tercapainya produktivitas sesuai harapan kita ya, salah satunya iklim juga, terus perlakuan atau usaha-usaha kita dalam membudidayakan. Banyak hal yang sebenarnya yang harus kita perhatikan ya, bukan hanya dari memilih bibit yang bagus atau unggul, atau dalam perawatannya, atau dalam termasuk di situ pengendalian hama dan penyakitnya. Ada satu hal yang harus juga Anda perhatikan, ini adalah bagian usaha dalam membudidayakan kita agar produksinya itu maksimal, yaitu salah satunya adalah menjaga jarak tanam. Nah, ini rekan-rekan, mohon maaf, ini lihat, ini rupanya gerimis mulai turun. Jadi ini akan saya sambung di rumah aja ya rekan-rekan ya, untuk penjelasannya. Ini mohon maaf, nih saya udah merasakan air mulai turun nih. Oke, ini mungkin saya sambung dulu nanti di rumah, mohon maaf. Jadi ditunggu aja. Nah, ini mendungnya juga pekat, ini udah turun hujan rekan-rekan. Kalau di sini udah terasa nih airnya turun daripada saya basah. Oke, ditunggu aja, saya jalan dulu. Oke, lanjut rekan ya. Tadi di sana hujan sih, jadi ya mau nggak mau ya harus balik. Ini di luar ini udah hujan lebat nih rekan-rekan. Jadi sebelum saya tunjukkan ukuran ideal ya, serta sumbernya ya, karena ini sudah dilakukan kajian juga, jadi tidak perlu khawatir atau ada keraguan untuk menerapkan di tanaman atau jarak tanam di area kebun saudara. Nah, jadi sebelum saya tunjukkan itu, sedikit saya sampaikan apa sih sebenarnya dampak kalau kita menanam kelapa sawit itu terlalu rapat. Dampak yang bisa timbul ya, ini karena tanaman terlalu rapat sehingga pencahayaan matahari itu kan terlalu sedikit diterima oleh tanaman, sehingga akan terjadinya etiolasi ya, dimana batang tanaman tersebut terlihat lebih memanjang atau meninggi ya kalau kelapa sawit ya. Lingkar batang pun kecil, terus tanaman terlihat lemah dan berwarna pucat. Selain itu daun juga kecil-kecil ya, tipis, biasanya berwarna pucat karena kandungan klorofil yang terlalu sedikit. Belum lagi nanti kalau berbuah juga buahnya kecil, berat tandannya juga berat tandannya ringan, pertumbuhan daun juga sedikit. Itu banyak sekali yang bisa berimbas pada tanaman yang kita budidayakan itu bila kita menanam kelapa sawit ini dengan jarak yang terlalu rapat. Nah, selain itu dengan kita nanam jarak tanam yang ideal rekan-rekan, tentunya tanaman itu tidak ada kompetisi ya dengan tanaman satu dengan tanaman yang lainnya, baik itu perebutan dalam memperebutkan unsur hara
apakah itu juga air, juga nanti penyinaran matahari kalau terlalu rapat kan, nah, nanti juga akan mempengaruhi fotosintesis di tanaman itu bila kita terlalu rapat betul. Nah, itu juga pastinya kalau itu tidak terpenuhi semua gara-gara kita terlalu rapat, ya dampaknya tadi yang saya jelaskan. Ada beberapa hal yang tadi ya bisa saja jauh lebih banyak dari yang saya sebutkan tadi tentunya. Nah, rekan-rekan petani pemula, khususnya untuk petani sawit pemula ya, untuk menentukan jarak tanam ini kan ada pola yang digunakan ya, cara atau metode. Nah, di antaranya yang biasanya lazim dan sering digunakan adalah pola segitiga sama sisi ya. Ada juga nanti ya, pola bujur sangkar, dan pada kesempatan ini saya tidak menitik beratkan di situ, nanti akan saya buat videonya lah untuk lain kesempatan. Saya lebih menitik beratkan pada kesempatan ini Anda paham lah dampaknya seperti itu kalau Anda menanam tanaman terlalu rapat, sehingga jangan sampai terjadi Anda saat ingin memulai bercocok tanaman kelapa sawit Anda menggunakan pola tidak beraturan. Nah, jadi Anda tanam sembarangan, amburadul. Nah, kita hindari itu. Jadi dengan Anda paham ini, Anda tidak dihadapkan masalah-masalah di kemudian hari yang tidak Anda inginkan. Harapan kita, apa yang kita inginkan terhadap membudidayakan tanaman yang ada, itu bisa terrealisasi sesuai harapan kita. Oke, berikut ini saya akan tampilkan jarak tanaman yang ideal ya, yang dianjurkan ya. Jadi bisa dicatat atau di screenshot hingga nanti bisa jadikan acuan untuk menanam kelapa sawit di tempat Anda. Tapi juga Anda perhatikan karakter tanaman yang akan Anda tanam, terus topografi tempat area yang Anda akan tanami seperti apa ya, kondisi tempat di sana seperti apa juga Anda perhatikan. Tapi pada saat dasarnya ini harus Anda ketahui jarak tanaman yang memang disarankan, dan saya juga lampirkan di situ sumbernya dari mana. Oke, saudara-saudara petani sawit dimanapun rekan-rekan berada, mungkin video pendek kali ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk klik like and subscribe serta share bila informasi ini bermanfaat bagi saudara, dan bagikan ke rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan yang belum mengetahui hal ini. Sampai ketemu dengan video-video saya berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.